Selamat datang di channel Bright. Kali ini saya akan membahas soal fisika, khususnya untuk topik kinematika. Jadi di sini ada sebuah partikel yang bergerak di bidang XY. Kemudian kecepatan partikel tersebut dinyatakan secara matematis sebagai 10T dikurang dengan 10T kuadrat I, kemudian ditambah dengan 10J, dan satuannya adalah dalam meter per second. Di mana T di sini adalah waktu dengan satuan second atau detik. Kemudian pertanyaannya, berapakah percepatan partikel sesaat setelah partikel bergerak selama 2 detik? Pertanyaan selanjutnya, kapan partikel mengalami transisi dari gerak diperlambat ke gerak dipercepat? Lalu, kapankah partikel tersebut diam? Dan kapan kecepatan partikel bernilai 10 meter per second? Ya, jadi ini adalah soal kinematika. Kinematika adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak tanpa mempelajari penyebabnya. Tanpa menghiraukan penyebabnya, kita hanya menganalisa geraknya saja. Oke. Kita mulai dengan menuliskan apa yang diketahui. Jadi ini adalah termasuk cara terbaik atau metode terbaik mengerjakan soal fisika. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Pertama, di sini kecepatannya dinyatakan sebagai 10T dikurang dengan 10T kuadrat I, kemudian ditambah dengan 10J. Nah, mungkin adik-adik ada yang bertanya, apa itu I dan J? Baik, I dan J adalah vektor satuan. Sebagaimana yang kita tahu, vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi, I adalah vektor satuan, artinya vektor ini mempunyai nilai atau mempunyai besaran 1. Begitupun dengan J, itu terkait dengan nilainya. Lantas bagaimana dengan arahnya? Arah vektor I adalah searah dengan sumbu X, kemudian arah vektor J searah dengan sumbu Y, seperti itu. Untuk yang bagian A, ditanyakan di sini untuk yang bagian A, berapakah percepatan partikel sesaat setelah partikel bergerak selama 2 second? Anyway, kenapa untuk kecepatan biasanya kita menggunakan notasi V, meskipun sebetulnya boleh juga kita menggunakan notasi yang lain, ya, huruf yang lain. Pada dasarnya begitu, tapi lazimnya kita menggunakan V karena bahasa Inggrisnya kecepatan adalah velocity, maka kita menggunakan huruf V atau notasi V, simbol V, seperti itu. Lantas untuk percepatan itu kan bahasa Inggrisnya acceleration, maka kita gunakan notasi A. Jadi yang di sini, yang bagian A ini ditanya berapakah percepatannya atau A-nya untuk T yang sama dengan 2 second. Oke, pada saat T-nya 2 second, berapakah si A-nya? Seperti itu ya. Baik, kita akan lihat ya penyelesaiannya seperti apa. Kalau kita bicara mengenai kecepatan maupun percepatan, itu ada 2 macam ya. Ada yang namanya kecepatan rata-rata dan ada yang namanya kecepatan sesaat. Begitupun dengan percepatan. Ada yang namanya percepatan rata-rata dan ada yang namanya percepatan sesaat. Di mana letak perbedaannya? Kalau kita bicara rata-rata, artinya untuk selang waktu tertentu. Kita rata-ratakan ya nilainya. Tetapi kalau sesaat itu berarti spesifik khusus pada saat tertentu saja. Nah, karena pengertiannya berbeda, maka otomatis rumusnya pun berbeda ya. Untuk percepatan sesaat di sini, untuk percepatan sesaat, kita menggunakan rumus diferensial. Oke, jadi seperti ini.
Diferensial itu nama lainnya apa? Ada yang tahu? Diferensial nama lainnya adalah turunan ya. Jadi kalau orang bicara diferensial dan turunan itu sama saja. Oke. Jadi singkatnya yang namanya percepatan itu adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu ya. Yang namanya percepatan itu ya turunan dari kecepatan terhadap waktu. Seperti itu. Oke, untuk bagian pertama di sini kita melihat ada yang searah dengan sumbu X ya, yakni 10T dikurang dengan 10T kuadrat. Nah, ini bagian inilah yang kita sebut sebagai Vx. Jadi Vx-nya sekian. Kemudian ini adalah si Vy-nya. Nah, nanti untuk mencari nilai A, kita turunkan masing-masing komponen kecepatan tersebut dalam arah sumbu X dan dalam arah sumbu Y. Kita turunkan keduanya. Oke, untuk Vx-nya itu kan 10T dikurang dengan 10T pangkat 2 ya. Kalau kita turunkan atau diferensialkan, maka menjadi 10T diturunkan menjadi 10. Kemudian 10T kuadrat diturunkan menjadi 20T. Seperti itu. Dalam arah I ya. Kemudian untuk yang dalam arah J-nya, si Vy-nya itu nilainya 10. 10 itu kan konstanta. Jadi kalau kita turunkan hasilnya adalah 0. Sehingga nilai dari percepatannya adalah 10 dikurang 20T I meter per second kuadrat. Seperti itu. Nah, di sini ditanya ketika T-nya sama dengan 2, katanya berapa sih percepatan partikelnya? Ya udah, tinggal kita masukkan saja di sini. Kalau T-nya 2 berarti ini hasilnya adalah 10 dikurang dengan 20 dikali dengan 2 ya. 20 dikali 2 kan sama dengan 40, maka hasilnya adalah minus 30 meter per second kuadrat. Kalau mau kita tulis arahnya silahkan, minus 30 I meter per second kuadrat. Nah, dari sini kita tahu bahwa besarnya adalah 30, adapun arahnya, minus di sini hanya menunjukkan arahnya ya. Arahnya itu berarti dia sama dengan arah sumbu X negatif. Oke? Seperti itu. Kemudian yang kedua, kapan partikel mengalami transisi dari gerak diperlambat ke gerak dipercepat. Oke, kita akan selesaikan untuk yang bagian kedua, bagian B. Kalau partikel mengalami gerak diperlambat, dengan kata lain dia mengalami perlambatan, artinya A-nya negatif ya, akselerasinya negatif. Dan kalau dia mengalami gerak dipercepat, berarti dia mengalami percepatan. Dengan kata lain, akselerasinya atau percepatannya adalah positif. Nah, transisi artinya adalah perubahan. Jadi kalau ada transisi atau perubahan atau peralihan dari negatif ke positif, berarti transisinya adalah 0 ya. Transisi dari negatif ke positif atau sebaliknya adalah 0, karena 0 itu netral, tidak positif dan tidak negatif. Dengan kata lain, yang B ini menanyakan A-nya yang sama dengan 0 itu terjadi pada saat kapan ya. Jadi kalau A-nya 0, T-nya berapa? Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Dan kita juga mesti paham bahwa ketika A-nya sama dengan 0, berarti si benda tersebut bergerak dengan kecepatan konstan. Bisa dikatakan seperti itu kalau ada interval waktunya, tapi di sini tidak ya. Di sini hanya pada saat tertentu saja. Setelah itu A-nya tidak 0 lagi. Oke, tadi kita sudah dapatkan bahwa nilai A itu sama dengan 10 dikurang dengan 20T. Lantas kalau A-nya 0, berarti kita dapatkan di sini nilai T-nya adalah, nah ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu, misalnya dengan membagi 10 ya. Ini bagi 10 jadi 2, ini bagi 10 jadi 1,
0 bagi 10 tetap 0. Nah, sehingga kita dapatkan hasilnya 0 sama dengan 1 dikurang 2T. Atau minus 2T-nya bisa dipindahkan ke seberang, ya. Sehingga tandanya berubah menjadi positif. Maka kita dapatkan nilai dari 2T-nya sama dengan 1. Jadi nilai T-nya adalah 1/2 alias setengah alias 0,5 second. Nah, bagian kedua pun sudah terjawab. Oke. Kemudian bagian yang ketiga, C. Kapan partikelnya diam? Ya, kapan partikelnya diam? Oke. Sebelum saya jelaskan, sebelum saya paparkan solusinya, silakan adik-adik renungkan, pikirkan terlebih dahulu bagaimana cara memecahkan soal nomor C. Apa yang dimaksud dengan diam? Diam artinya adalah V-nya sama dengan 0. Ya. Tidak perlu saya sebutkan bahwa diam itu tidak bergerak, karena kalau hanya itu murid TK pun tahu ya, diam itu tidak bergerak. Nah, tapi kalau anak SMA ditanya apa itu diam, jawabannya bukan sekedar tidak bergerak. Itu jawaban anak-anak balita. Ketika ditanya diam, artinya apa? Artinya adalah V-nya sama dengan 0, ya. Kecepatannya sama dengan 0, seperti itu. Nah, di sini kita kan punya dua komponen untuk kecepatan. Jadi ada komponen yang searah dengan sumbu X, yang ini, Vx, kemudian ada komponen yang searah dengan sumbu Y. Nah, Vy seperti ini. Oke. Jadi di sini ada misalkan Vx-nya, misalkan di sini ada Vx-nya. Kemudian di sini adalah Vy-nya. Kita asumsikan yang satu ke atas, satu lagi ke kanan, ya. Biar mudah, ini cuma asumsi doang. Realitanya bagaimana? Itu tergantung waktu, ya. Karena mereka ini fungsi waktu. Kecuali untuk Vy-nya bukan fungsi waktu, dia konstan 10, jadi ke atas terus, plus 10 ya. Kalau Vx-nya dia bisa ke kanan, bisa ke kiri, tergantung kapan waktunya. Tapi anggap ke kanan biar mudah. Lantas V totalnya yang mana? V totalnya yang di sini. Nah, seperti yang adik-adik lihat di sini. Vy dan Vx saling tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku. Jadi di sini terbentuk segitiga siku-siku. Nah, maka jelas sekali untuk menghitung V-nya kita cukup menggunakan teorema Pythagoras, ya. Besar V-nya berarti sama dengan akar dari Vx dikuadratkan ditambah dengan Vy dikuadratkan. Nah, Vx-nya adalah 10T dikurang 10T kuadrat. Jadi itu harus dikuadratkan. Kemudian Vy-nya adalah 10 dikuadratkan jadi 100, lalu kita jumlahkan, kita akarkan, dapatlah V-nya, ya. Kalau kita perhatikan di sini, saya akan hapus dulu bagian yang sini. Ya, kalau kita lihat di sini, berarti nilai V-nya adalah akar dari 10T dikurang dengan 10T kuadrat, lantas dikuadratkan, lalu ditambah dengan 100, ya, seperti itu. Nah, ini tentunya yang namanya waktu itu, pertama, waktu itu tidak ada yang negatif, ya. Waktu itu sudah pasti 0 atau positif, antara dua, positif atau 0. Kedua, andai pun waktu itu adalah negatif, andai pun waktu bisa negatif, maka ketika dikuadratkan dia akan positif. Jadi hasilnya tetap tidak mungkin negatif karena dia dikuadratkan. Apakah semua bilangan itu kalau dikuadratkan nggak mungkin negatif?
Sebetulnya enggak juga. Ada bilangan yang kalau dikuadratkan itu bilangan negatif. Bilangan macam apa itu? Itu namanya bilangan imajiner. Mungkin adik-adik pernah dengar bilangan kompleks, bilangan imajiner. Jadi bilangan kompleks adalah kombinasi antara bilangan real dengan bilangan imajiner. Jadi kalau kita punya bilangan imajiner dikuadratkan ya dia jadi negatif ya. Tetapi namanya waktu itu ada di domain bilangan real, tidak ada waktu yang bilangan imajiner. Jangankan imajiner ya, bilangan real yang negatif saja tidak ada untuk waktu. Jadi dijamin hasil pengkuadratan di sini ini kalau nggak positif ya 0 ya. Sehingga ketika dijumlahkan dengan 100 hasilnya adalah, kalau dia positif dijumlahkan dengan 100 hasilnya lebih dari 100. Kalaupun dia 0 ditambahkan dengan 100 hasilnya 100 ya. Jadi hasil penjumlahan kedua ini pasti lebih dari 100 atau sama dengan 100, tidak mungkin kurang dari 100 ya. Sehingga akarnya adalah lebih dari atau sama dengan 10 ya. Maka tidak mungkin V-nya itu 0. Jadi jawaban untuk nomor C adalah partikel tersebut tidak pernah diam ya, dengan fungsi kecepatan, dengan kecepatan, profil kecepatan yang merupakan fungsi dari waktu seperti ini, maka partikel tersebut disimpulkan bahwa partikel tersebut tidak pernah diam, dia selalu bergerak dengan kecepatan yang tidak kurang dari 10 meter per second untuk saat kapanpun. Oke. Lalu kita akan lanjut ke bagian D. Kapan kecepatan partikel bernilai 10 meter per second? Oke. Nah, untuk yang D, kecepatannya katanya 10. Jadi kita tinggal ganti nilai V-nya dengan 10 ya, seperti itu 10. Dan di sini kita punya persamaan yang melibatkan akar, jadi kita tinggal kuadratkan saja supaya akarnya hilang ya. Karena yang kiri sama dengan yang kanan, maka treatment apapun yang kita lakukan ke kanan harus juga kita lakukan ke kiri. Begitupun sebaliknya. Jadi karena yang kanan kita kuadratkan dengan tujuan untuk menghilangkan akarnya, maka yang kiri pun harus kita kuadratkan karena mereka equal ya, mereka sama. Oke, yang kiri kita kuadratkan menjadi 100. Kemudian yang kanan kita kuadratkan menjadi 10T dikurang dengan 10T kuadrat. Dikuadratkan, lantas ditambah dengan 100. Nah, ini kan sama-sama ada 100, jadi mereka habis ya. 100 dikurang 100 hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0. Jadi kesimpulannya 0 sama dengan 10T dikurang dengan 10T kuadrat dikuadratkan, seperti itu. Oke. Silakan adik-adik catat. 0 sama dengan 10T dikurang 10T kuadrat. Kemudian dipikirkan langkah selanjutnya bagaimana. Ini sebetulnya sisanya tinggal basic math aja. Oke. Kita lanjutkan. Nah, untuk bagian D, kita dapatkan tadi 0 sama dengan 10T dikurang dengan 10T kuadrat dikuadratkan ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya 10T dikurang dengan 10T kuadrat sama dengan berapa? Sama dengan plus minus akar dari 0. Akar dari 0 ya 0 ya. Plus minus 0 berapa? Plus minus 0 ya 0. Karena 0 itu netral. Dia tidak positif dan tidak negatif. Tidak bisa dipositifkan dan tidak bisa dinegatifkan karena dia netral ya. Oke, jadi ini 0, kemudian di sini 10T dikurang dengan 10T kuadrat. Langkah selanjutnya kita sederhanakan. Di sini ada faktor yang sama ya, 10.
maka kita bagi 10 kedua ruas ini. Untuk 10T, kalau kita bagi 10 ya jadi tinggal T aja. Kemudian 10T kuadrat kita bagi 10 jadi T kuadrat. 0 dibagi dengan 10 berapa? Ya tetap 0. Seperti itu ya. 0 bagi 10 tetap 0. Mungkin ada yang bertanya di sini di antara adik-adik. Kenapa nggak kita bagi dengan T aja? Karena kan di sini ada faktor yang sama T. Misalkan T dibagi T jadi 1, T kuadrat dibagi T jadi T, 0 bagi T jadi 0. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Nah, penyederhanaan seperti itu, seperti yang barusan kita lakukan terhadap 10, kita bagi dengan 10, itu bisa dilakukan. Karena apa? Karena 10 adalah sebuah bilangan, sebuah konstanta. Tetapi kita tidak bisa melakukan hal yang sama untuk variabel. Ya, untuk peubah kita nggak bisa. Di sini T ini adalah sebuah variabel atau sebuah peubah, maka tidak bisa kita perlakukan seperti itu. Oke? Jadi di sini kita punya T dikurang dengan T kuadrat sama dengan 10. Langkah selanjutnya ya kita tinggal gunakan metode dasar, teknik dasar di aljabar. Silakan ingat-ingat kembali materi SMP. Jadi 10T. Oke, saya hapus dulu ya. Kalau begitu, maka 10T dikurang dengan 10T kuadrat sama dengan 0. Sorry, ini sudah kita sederhanakan tadi. Jadi, T dikurang dengan T kuadrat sama dengan 0. Langkah selanjutnya tinggal kita faktorkan saja. Ini T dikali dengan 1 kurang T sama dengan 0. Jadi, T-nya berapa? T-nya adalah 0 per 1 min T. 0. Atau 1 min T adalah 0 dibagi T. 0 dibagi T ya 0. Berarti T-nya 1 second. Jadi di sini T-nya ada 2 ya. 0 second atau 1 second. Kira-kira seperti itu. Oke, ini jawaban akhir untuk pertanyaan yang keempat. Ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat banyak buat adik-adik. Kalau adik-adik ingin video ini bermanfaat banyak juga untuk teman-teman adik-adik, silakan like, comment, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video-video Bright selanjutnya.